Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan sekolah minggu pada pagi hari ini bersama dengan Mbak Yosi dan Mbak Asti. bagaimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat selalu ya. Kalau Mbak Asti sendiri bagaimana? Puji Tuhan, sehat selalu. Mbak Yosi? Sehat selalu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi masih semangat kan buat ikut sekolah minggu pada pagi hari ini? Semangat dong Mbak Yosi. Nah, kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan satu pujian, yaitu kita nyanyikan lagu hari ini, Harinya Tuhan. Sekarang kita memasuki doa pembuka. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, dan Maha Pemurah. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, memulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan pimpinan dan tuntunan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami untuk bisa mendengar dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Ester 7 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat ke-9 sampai ke-10, lalu dilanjutkan kembali di pasal 9 ayat 20 sampai 22. Firman-Nya akan dibacakan oleh Mbak Yosi. Ester 7 ayat 1 sampai 6. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Dilanjutkan di ayat 9 sampai 10. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang dihadapkan raja.
Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulapkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Dilanjutkan pasal 9 ayat 20 sampai 22. Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah sukacita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sampailah kita dalam penyampaian firman. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bu Parin. Untuk Bu Parin dipersilahkan untuk menyampaikan firman. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar dari kitab Ester yang tadi sudah dibaca oleh Mbak Titan sama Mbak Asti. Sudah kenal anak-anak dengan Ratu Ester? Ini gambar Ratu Ester. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa simak video berikut ini. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasveros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasveros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasveros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasveros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester.
Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Ester sebagai penolong. Anak-anak tentu saja juga bisa seperti Ester dengan cara menolong orang tua, menolong teman, menolong saudara, dan sebagainya. Mari kita belajar seperti Ester sebagai seorang penolong terhadap sesama kita. Jika anak-anak mempunyai gambar seperti ini, anak-anak bisa mewarnai dan mengirim kepada Bu Parin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bu Parin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman yang dibawakan oleh Bu Parin bisa berguna untuk kita ke depannya. Sekarang kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian persembahan kami. Adik-adik, setelah kita memberikan sedikit persembahan yang kita punya, mari kita berdoa, persembahan dan doa penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang Maha Esa Tuhan, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan pada kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, semoga bisa berguna bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu setiap hari. Tuhan Yesus, sekarang ini kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati kegiatan-kegiatan kami selanjutnya Tuhan, dalam pimpinan dan urapan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian, yaitu dengan judul Ku Menang.
sekolah minggu pada hari ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga firman Tuhan yang telah dibaca dan telah disampaikan oleh Bupati tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.